Oke semuanya, pada pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran online. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang dapat berhadir pada pertemuan kali ini. Bapak akan membahas tentang pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Oke, sepertinya semuanya berhadir. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantaranya. Pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Terus pengertian pemasaran langsung menurut para ahli, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pemasaran langsung. Yang pertama ada Suyanto pada tahun 2007, pengertian pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara, untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Yang kedua, menurut Donken pada tahun 2002, pengertian pemasaran langsung adalah cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjadi komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi komunikasi langsung dianggap lebih efektif karena bisa berinteraksi, mendapatkan database yang dapat memicu komunikasi pemasaran menggunakan berbagai media guna mendorong respon konsumen. Terus yang ketiga ada Kotler dan Gary Armstrong. Menurutnya pengertian pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Di sini ada contoh pemasaran langsung. Yang pertama ada persona selling. Persona selling adalah merupakan salah satu pemasaran langsung di mana proses dalam memasarkan produk dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Pada umumnya, manajemen pemasaran akan menjajaki tempat yang akan dijadikan tempat terhadap produk mereka. Terus yang kedua ada katalog marketing. Katalog marketing merupakan jenis pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan katalog ke beberapa pasar dan target berbeda yang berada di tempat yang berlainan. Terus ada telemarketing. Telemarketing merupakan salah satu kegiatan memasukkan produk dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk mereka. Setelah memperoleh persetujuan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pertemuan. Jenis pemasaran langsung ini memberikan peluang besar karena menggunakan media komunikasi visual walaupun tidak bertatap muka. Sebelum melakukan strategi ini, harus ada riset pasar terlebih dahulu agar dapat mengimplementasikannya dengan baik. Terus ada online marketing. Online marketing termasuk pemasaran secara langsung karena dilakukan dengan cara melakukan promosi menggunakan media sosial dengan langsung menawarkan produk atau promo yang dibuat. Contohnya menggunakan Facebook Ads atau AdWords yang tentunya akan memberikan potensi pemasaran produk yang sangat besar. Kelebihan pemasaran langsung online marketing ini dapat memberikan pelayanan penuh dan juga jangkauan luas sampai ke pelosok dunia. Terus ada kios marketing. Kios marketing merupakan jenis pemasaran produk yang berbasis online dan juga modern dengan cara melakukan sebuah mesin penerima pelanggan dari toko mereka. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang telah merancang mesin penerima pesanan pelanggan. Mesin tersebut diletakkan di berbagai toko yang memungkinkan pelanggan agar dapat menentukan pemesanan pada mesin tersebut, dan juga pelanggan dapat memilih produk, jenis, warna, dan motif yang digunakan. Yang terakhir ada direct mail marketing.
Direct mail marketing merupakan jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan beberapa pesan, penawaran, informasi produk, serta brosur yang menarik kepada seorang atau pasar yang berada di luar lingkup usaha Anda, usaha kita. Terus materi berikutnya adalah pemasaran langsung akan menghasilkan beberapa respon dari target konsumen yang dibidik. Di antaranya adalah yang pertama inquiry, yang kedua dukungan, dan yang ketiga pembelian. Yang pertama inquiry, sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi yang penting guna melakukan observasi atau eksperimen untuk menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Terus dukungan, respon dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh target konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini bisa juga sebagai apresiasi dari konsumen terhadap proses direct marketing yang kita diterapkan. Terus pembelian respon dari konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan dan kemudian melakukan pembelian. Direct marketing berbeda dengan persona branding, promosi penjualan, dan public relation. Kegiatan pada direct marketing, pemasaran langsung ini dilakukan tanpa adanya perantara sehingga akan memangkas biaya promosi dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Materi selanjutnya adalah manfaat dan tujuan pemasaran langsung. Secara umum tujuan pemasaran langsung adalah untuk memasarkan produk atau jasa kepada target konsumen dengan biaya pemasaran yang lebih minim. Direct marketing memberikan manfaat kepada beberapa oknum yang terlibat di dalam, yaitu pemilik produk, penjual, dan konsumen. Terus manfaatnya pemasaran langsung bagi penjual, yang pertama adalah memungkinkan pengujian media pemasaran dan pasar alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Terus yang kedua, dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, memudahkan dalam mengukur tanggapan atas promosi dan pengetahuan jenis promosi yang lebih efektif. Terus yang keempat, pemasaran langsung bisa diatur agar menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Yang terakhir ada dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesanan sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Selanjutnya manfaat bagi konsumen produk eceran. Yang pertama, kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan hemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, konsumen memiliki kebebasan dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan dapat melihat harga melalui katalog di website. Yang terakhir, pelanggan dapat melakukan pembelian barang untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Terus bagi konsumen produk industri, konsumen dapat mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama sehingga akan lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan wiraniaga untuk penjelasan mengenai produk yang dijual. Terus masuk ke materi pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung adalah strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen. Wujud penjualan tidak langsung atau soft sale dapat ditemui dalam bentuk iklan, humas, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemasaran interaktif di internet secara tidak langsung. Terus Moss mengatakan bahwa pemasaran tidak langsung adalah cara bisnis memasarkan produk, idea, atau layanan mereka tanpa harus menggunakan metode spam atau iklan langsung dan pemasaran. Terus gagasan di balik pemasaran tidak langsung yakni Anda tidak mengirim pesan ke pasar target Anda secara langsung, namun hanya mengirimkan sesuatu seperti permintaan pertemanan atau vote atau apa untuk mendapatkan perhatian mereka. Terus Desmond Decroft mengatakan bahwa pemasaran tidak langsung adalah pemasaran yang berfokus pada pertama-tama mendapatkan kepercayaan dan dari pelanggan potensial. Terus tujuannya adalah untuk menumbuhkan keakraban merek Anda dan membina calon pelanggan untuk akhirnya melakukan pembelian ke bisnis Anda. Terus Marketing 91 mengatakan bahwa pemasaran tidak langsung adalah strategi pemasaran yang berfokus pada saluran di mana tidak ada komunikasi langsung dengan pelanggan oleh perusahaan. Oleh karena itu, biaya yang digunakan untuk mempertambah
atau mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengembangkan lebih banyak bisnis. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran tidak langsung adalah salah satu strategi pemasaran yang dilakukan baik di media iklan, humas, dan komparatif social responsibility, juga internet secara tidak tertarget. Strategi ini memungkinkan Anda untuk mengenalkan dan meningkatkan kepercayaan bisnis Anda. Dapat disimpulkan pada tujuan dan dari pemasaran tidak langsung adalah untuk menyentuh hati juga pikiran dari pelanggan untuk mengenal brand, meningkatkan awareness, dan akhirnya membuat keputusan pembelian dari produk atau jasa yang dipasarkan. Anda terus dituntut untuk berkreativitas dalam membuat konten untuk menarik perhatian pelanggan. Manfaat pemasaran tidak langsung diantaranya yang pertama adalah brand lebih dikenal khalayak luas. Jika pada pemasaran langsung, direct marketing memiliki target tertentu untuk menjual produk atau jasa, maka hal itu tidak akan terjadi pada indirect marketing. Dengan penggunaan sosial media dan periklanan, sejatinya dapat mengetahui bahwa brand akan dikenal lebih luas oleh khalayak pada umumnya. Terus dibandingkan dengan pemasaran langsung, ini lebih mengutamakan bagi produsen juga ingin dikenal oleh khalayak. Indirect marketing memungkinkan penjangkauan ke kelompok-kelompok pelanggan yang mungkin tidak dikonsentrasikan oleh bisnis Anda sebelumnya. Ketika media sosial dan internet menghubungkan dunia, upaya pemasaran ini dapat menjangkau ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda targetkan sebelumnya. Hal ini tentunya akan berdampak untuk membentuk reputasi brand. Terus yang kedua ada membangun reputasi bisnis. Bahwa tujuan dari strategi indirect marketing adalah untuk menyentuh hati dan pikiran pelanggan. Maka dari itu salah satu kelebihan dari pemasaran tidak langsung yakni dapat membangun reputasi bisnis dengan menyebarkan konten yang mengedukasi, membangun engagement dengan khalayak luas. Anda sudah memasuki proses dalam membangun reputasi brand atau reputasi bisnis. 3. Mengembangkan loyalitas bisnis. Memang sulit untuk mengembangkan kepercayaan pelanggan terhadap brand, apalagi jika khalayak tidak tahu siapa Anda dan apa tujuan Anda. Dan dibutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sebuah kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan waktu yang cukup, loyalitas dalam skala besar dapat berkembang melalui indirect marketing. Salah satu brand besar yang telah mengembangkan loyalitas bisnisnya melalui internet adalah Apple, Nike, dan Starbucks. Pengecer atau penjual eceran atau dikenal dengan istilah retail adalah kegiatan bisnis perdagangan atau penjualan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran di mana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Tujuan dan fungsi penjualan eceran atau retail. Perdagangan eceran melakukan aktivitas pengemasan menjadi bagian yang lebih kecil, menyampaikan persediaan, menyediakan jasa agar pelanggan dapat memperoleh barang dengan mudah. Tujuan penjualan eceran atau retail antara lain adalah sebagai berikut menurut Witz dan kawan-kawan 2007. Yang pertama, menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Terus yang kedua, memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menyediakan pertukaran nilai tambah pada produk atau redirection of value, mengadakan transaksi dengan para konsumennya. Sedangkan menurut Sujana 2005, terdapat 4 tujuan perdagangan eceran atau retail yang sebagai berikut. Yang pertama, perantara antar distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Dan yang terakhir, penentu eksistensi barang dan manufaktur di pasar konsumen. Terus menurut Utami tahun
2008 adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan barang jenis produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai jenis produk dan jasa. Untuk itu, dengan fungsinya sebagai peritel, mereka berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Terus 2. Memecah barang. Di sini berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan pada produsen dan konsumen akhir. Yang ketiga, ada penyimpanan persediaan. Fungsi utama retail adalah mempertahankan persediaan yang ada sehingga produk akan selalu terjadi saat konsumen menginginkannya. Terus yang keempat, penyedia jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. Yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan dapat ditingkatkan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari nilai yang diperoleh dari produk jasa tersebut. Sini ada jenis-jenis penjual eceran. Yang pertama ada toko barang khusus atau special store. Lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam. Toko pakaian adalah toko lini tunggal. Toko pakaian pria adalah toko lini terbatas, dan toko kemeja pesanan pria adalah toko yang sangat khusus. Yang kedua ada toko serba ada atau department store. Beberapa lini produk biasanya pakaian perlengkapan rumah dan barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing lini yang ditempatkan sebagai bagian tersendiri yang dikelola pembeli khusus atau pedagang khusus. Yang ketiga, pasar swalayan atau supermarket. Usaha yang relatif besar, biaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi. Swalayan yang dirancang untuk melayani semua kebutuhan untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk keluarga. Yang keempat ada toko kenyamanan. Toko relatif kecil dan terletak dekat daerah pemukiman, menjual lini terbatas produk-produk kenyamanan daerah, tingkat perputaran yang tinggi dan harga yang sedikit lebih tinggi. Yang berikutnya yang kelima, toko diskon. Barang dengan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah, dengan margin yang lebih rendah, dan volume yang lebih tinggi. Terus yang keenam ada pengecer potong harga. Barang dengan yang dibeli di bawah harga perdagangan besar biasanya dan dijual di bawah harga eceran. Terus ada gerai pabrik. Dimiliki dan dijalankan produsen dan biasanya menjual barang-barang yang berlebihan, tidak diproduksi lagi atau tidak biasa. Terus ada berikutnya yang kedelapan adalah pengecer potong harga independen. Dimiliki dan dijalankan pengusaha atau divisi perusahaan eceran yang lebih besar. Yang kesembilan ada klub gudang atau klub pedagang besar, menjual pilihan terbatas, jenis produk kebutuhan produk, perlengkapan rumah tangga, pakaian bermerek, dan berbagai jenis barang lain dengan diskon yang sangat besar bagi anggota-anggota yang membayar iuran keanggotaan tahunannya. Terus yang ke-10 ada toko besar atau superstore. Ruang penjualan sekitar 35.000 kaki persegi yang ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan dan non-makanan yang dibeli rutin. Yang ke-11 ada toko kombinasi. Toko gabungan makanan dan obat yang memiliki ruang penjualan rata-rata 55.000 persegi. Terus yang ke-12 ada hyperpasar, berkisar antara 80.000 kaki hingga 220.000 kaki persegi dan menggabungkan pasar swalayan, toko diskon, dan eceran gudang. Yang ke-13 ada pemasaran katalog. Pilihan yang sangat banyak, barang-barang berharga tinggi mengalami perputaran cepat dan bermerek dengan harga diskon. Terus pedagang eceran yang tidak memiliki toko atau disebut pengecer tanpa toko menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut: penjualan langsung dan penjualan satu-satu, penjualan satu ke banyak, pemasaran jaringan, pemasaran langsung. Yang keenam, mesin penjual. Yang ketujuh, jasa pembelian.
Yang pertama, penjualan langsung. Penjualan langsung di sini tidak termasuk penjualan dan bisnis ke bisnis. Kegiatan ini dimulai dari pedagang keliling dan terus berkembang menjadi industri yang besar. Penjualan ini dilakukan oleh para wiraniaga langsung kepada pemakai akhir. Penjual satu-satu. Penjualan dilakukan oleh wiraniaga dengan cara mengunjungi tempat tinggal konsumen satu persatu, berusaha mendapatkan pesanan pembelian. Yang ketiga, penjualan satu ke banyak. Seorang wiraniaga akan datang ke rumah seorang konsumen dan mengundang teman atau tetangganya untuk melihat demonstrasi produk. Yang keempat, pemasaran jaringan network. Pemasaran memilih para usahawan untuk berperan sebagai distributor. Distributor lalu akan memilih beberapa anggota baru sebagai agen. Para agen kemudian akan memilih beberapa anggota lain lagi untuk menjual produk perusahaan kepada para pembeli yang potensial. Terus yang berikutnya, yang kelima, pemasaran langsung. Pemasaran langsung dimulai dari katalog dan surat pos. Bahkan sekarang telah berkembang berbagai cara baru yang modern seperti pemasaran melalui telepon, telemarketing, pemasaran melalui TV, home shopping, maupun informasi berbelanja melalui elektronik atau informasi. Yang keenam, mesin penjual otomatis atau automatic vending. Mesin penjual otomatis ini memiliki beberapa keunggulan seperti penjualan yang dilakukan 24 jam sehari serta mudah ditemukan di banyak tempat yang strategis. Yang ketujuh, jasa pembelian. Suatu pengecer tanpa toko yang melayani konsumen khusus seperti sekolahan, rumah sakit, atau lembaga pemerintahan. Anggota organisasi tersebut dapat menjadi anggota jasa pembelian dan mereka boleh membeli berbagai produk dengan harga diskon. Terus jenis pemasar berikutnya ada distributor. Pengertian distributor, apa sih distributor itu? Distributor adalah suatu pihak yang membeli barang dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada toko-toko retail pada toko yang bersangkutan. Misalnya Anda membeli beras satu truk secara langsung melalui pabriknya, dan beras-beras tersebut Anda jual kembali ke toko-toko dan retail yang membutuhkan. Contoh inilah yang bisa kita katakan sebagai kegiatan distributor. Intinya, distributor adalah penyalur barang dari pabrik ke toko maupun retail yang membutuhkan tanpa harus memodifikasi barang tersebut. Terus yang berikutnya ada supplier. Pengertian supplier. Supplier merupakan sebuah bagi pihak atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu terus-menerus kepada lembaga ataupun perusahaan. Adapun barang yang biasanya disuplai adalah bahan mentah yang akan diolah kembali oleh perusahaan atau pabrik tertentu menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Dalam artian, barang yang disuplai bukan barang yang 100% sudah jadi dan dijual dengan keadaan yang sama, melainkan barang-barang tersebut biasanya harus memasuki proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya seperti petani karet suatu wilayah menjalani dan menyalurkan karet-karetnya kepada pabrik pengolah karet, misalkan untuk dibuat jadi ban. Terus petani kayu jati menjual dan menyalurkan kayu-kayu berkualitasnya kepada pabrik pengolah kayu, misalnya untuk membuat kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Terus ada petani gandum, menjual dan menyalurkan gandum-gandumnya kepada pabrik pengolahan makanan, misalkan untuk dibuat roti dan lain-lain. Itulah sedikit contoh-contoh dan macam-macam supplier. Namun para supplier juga bisa menyalurkan barangnya kepada para distributor untuk dijual kembali. Yang berikutnya ada agen. Pengertian agen adalah suatu pihak atau perusahaan yang menjual produk dari distributor ke retail atau konsumen secara langsung. Agen ini yang berfungsi sebagai perantara antara distributor dan retail. Contohnya, sebuah distributor buku tulis menjual buku-buku mereka ke toko A, dan kemudian toko A lain yang kembali menjual buku-buku tersebut ke retail-retail, ke toko-toko kecil, ke kios-kios maupun ke konsumen secara langsung.
Keuntungan mereka biasanya didapat dari selisih harga penjualan, dari harga beli dari distributor. Keuntungan menjadi agen suatu produk. Satu, mendapatkan keuntungan lebih besar, mengingat perusahaan bisa membatasi setiap daerah hanya boleh ada satu agen resmi saja. Terus yang kedua, lebih praktis karena untuk menjual barang cukup mencari reseller. Yang ketiga, ada produk sudah biasa dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memiliki waktu yang fleksibel mengingat penjualan dijalankan oleh reseller. Yang kelima, tidak ada target-target yang harus dicapai. Terus ada reseller. Pengertian reseller, reseller adalah sebutan bagi orang yang menjual barang dari distributor maupun agen dan menyalurkannya secara langsung kepada konsumen. Biasanya reseller ini membeli barang dari produsen ataupun distributor dengan harga relatif lebih murah dengan jumlah yang banyak dan mengambil untung dari selisih harga tersebut. Terus ada dropshipper. Pengertian dropshipper adalah suatu pihak yang menjual kembali produk dari supplier tanpa harus memiliki barang yang ditawarkan. Sebenarnya pengertian dropshipper dan reseller hampir sama, hanya saja jika reseller memiliki produk yang ditawarkan, sementara dropshipper tidak memiliki, akan tetapi dropshipper masih bisa menawarkan barang dan mendapatkan keuntungan dengan menjual informasi tentang produk yang dimiliki supplier. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat, nanti akan Bapak baca. Bapak cek dulu. Oke, ada saudara Abdul bertanya, apa sih kekurangan pemasaran langsung? Terus ada si Siska, apa sih perbedaan antara pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung? Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Abdul dulu. Kekurangan dari pemasaran langsung. Pemasaran langsung mempunyai kekurangan, yaitu di mana perusahaan yang melakukan pemasaran langsung pasti melakukan hubungan yang membuat konsumen menjadi risih atau terganggu terhadap kegiatan perusahaan yang melakukan hubungan tadi, karena perusahaan yang melakukan pemasaran langsung biasanya ingin menjalin komunikasi yang lebih berkelanjutan, selalu melakukan telepon atau SMS kepada si konsumen tadi agar konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dan juga pemasaran langsung, perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung biasanya melakukan atau memata-matai konsumen untuk mendapatkan database konsumen tadi, sehingga membuat si konsumen merasa diintai dan merasa risih. Itu tadi salah satu kekurangan dari manajemen pemasaran langsung. Terus sedangkan pertanyaan dari Siska, apa sih perbedaan antara pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung? Pemasaran langsung adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara langsung face to face tanpa adanya perantara dan dilakukan langsung oleh perusahaan tadi, oleh pemasar tadi. Sedangkan pemasaran tidak langsung adalah melakukan pemasaran yang melalui perantara seperti brosur, sehingga merubah pola pikir konsumen yang awalnya tidak tahu, awalnya yang tidak ingin, sehingga tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan melalui brosur tadi, melalui perantara tadi. Oke, apakah sudah paham? Oke, nampaknya jawaban bisa diterima. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas kelompok, dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang manajemen pemasaran langsung, dan kelompok kedua membahas tentang pemasaran tidak langsung. Nanti masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan, dan pertanyaannya dikirim ke kelompok lain, dan kelompok lain mengirim ke kelompok yang satunya lagi untuk dijawab. Dan pertanyaan tadi bisa dikirimkan ke email Bapak. Terus pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pertanyaan itu tadi sebelum masuk ke materi berikutnya, untuk mengingat materi yang sudah kita bahas. Terima kasih semuanya sudah berhadir. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya.